Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini adegan beralih ke kondisi dunia matahari Elbaf. Di sana, Im Sama yang telah mengambil alih tubuh Gunko berhasil mengubah seorang raksasa perkasa, pemimpin pasukan prajurit utara, menjadi makhluk iblis melalui teknik domi reversi. Dalam kondisi biasa saja, raksasa itu sudah termasuk salah satu prajurit paling tangguh di seluruh Elbaf. Kini, setelah berubah menjadi raksasa iblis, kekuatannya jelas melonjak drastis ke level yang jauh lebih mengerikan. Tanpa membuang waktu, Im Sama langsung mengirimkan raksasa iblis itu menuju dunia bawah Elbaf, tempat Luffy dan Loki sedang berada saat ini. Selanjutnya, Im Sama mengaktifkan Kenbun Shoku Haki-nya dengan tingkat konsentrasi tinggi. Ia juga memanfaatkan kemampuan rahasia untuk bisa merasakan segala sesuatu melalui indera iblis yang telah ia tanamkan pada makhluk itu. Tujuannya adalah untuk menguji sekaligus menilai secara presisi seberapa besar kekuatan yang dimiliki Luffy maupun Loki. Im Sama ingin melihat performa maksimal keduanya dalam pertempuran sungguhan melawan lawan sekelas raksasa iblis tersebut. Karena lawan ini begitu kuat, baik Luffy maupun Loki dipastikan akan bertarung dengan serius penuh dan melepaskan kekuatan besar mereka. Situasi ini sangat berbeda dibandingkan saat mereka menghadapi para monster mimpi buruk sebelumnya, di mana keduanya masih bisa menang dengan mudah tanpa harus mengerahkan tenaga penuh. Pemimpin prajurit utara yang kini telah berubah menjadi raksasa iblis itu pun segera turun dengan cepat menuju dunia bawah. Kedatangannya langsung membuat Luffy dan Loki terkejut. Mereka berdua bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa besar memancar dari sosok itu. Luffy langsung berkomentar bahwa ini benar-benar beda jauh dibandingkan monster-monster tadi. Loki pun mengangguk setuju. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya sangat mengenali raksasa itu. Sosok tersebut adalah pemimpin kelompok prajurit utara yang terkenal tangguh, pasukan elit yang terus melatih diri bahkan di masa damai di bawah arahan Raja Harald. Loki mengakui bahwa pemimpin itu memang sangat kuat pada masa normalnya. Meski begitu, Loki merasa dirinya masih sedikit lebih unggul. Namun sekarang setelah berubah menjadi raksasa iblis, peningkatan kekuatannya jelas akan membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Loki lalu bertanya kepada Luffy, apakah ia merasa gentar? Luffy hanya tersenyum lebar sambil menjawab, tidak sedikit pun. Malah aku jadi jauh lebih bergairah dibandingkan pertarungan sebelumnya. Loki tertawa keras dan mengatakan bahwa ia pun merasakan hal yang sama, karena ini jadi kesempatan bagus untuk pemanasan serius sebelum naik ke dunia matahari nanti. Sementara itu, para orang yang sedang berada di dalam lift kapal menuju dunia matahari bisa menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Mereka pun langsung bereaksi dan saling berkomentar. Hajrudin tampak terkejut melihat pemimpin prajurit utara telah berubah menjadi raksasa iblis. Ia mengatakan bahwa sosok itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Di masa lalu, pemimpin tersebut pernah mengalahkan banyak musuh yang berani mengganggu Elbaf. Ia adalah sekutu yang sangat diandalkan, sekaligus musuh yang amat berbahaya. Apalagi sekarang, setelah mengalami peningkatan kekuatan dan menjadi tak terkendali, bahayanya jelas berlipat ganda. Anggota kru Hajrudin pun setuju dengan penilaian kapten mereka, karena mereka juga sangat paham reputasi dan kehebatan raksasa itu. Gaban, yang ikut berada di sana, juga memahami betul siapa raksasa tersebut, karena ia sudah lama tinggal di Elbaf dan mengenal para prajurit kuat di negeri ini. Namun menurut Gaban, menghadapi pemimpin prajurit utara yang kini menjadi raksasa iblis justru menjadi latihan yang sangat bagus bagi Luffy dan Loki sebelum mereka naik ke dunia matahari untuk menghadapi musuh utama di sana. Sebab jika mereka berdua tidak mampu mengalahkan raksasa iblis itu, maka peluang mereka untuk menang melawan pemimpin pemerintahan dunia di atas sana juga akan sangat kecil. Zoro dan Sanji yang mendengar hal itu langsung menanggapi dengan penuh keyakinan. Keduanya menyatakan bahwa mereka yakin sekali Luffy pasti mampu mengalahkan raksasa iblis tersebut. Bahkan saat mengucapkannya, wajah Zoro dan Sanji tersenyum penuh percaya diri terhadap kapten mereka. Melihat itu, Gaban teringat pada dirinya sendiri dan Rayleigh di masa lalu, saat bajak laut Roger masih berlayar. Sebagai dua kru terkuat Roger, mereka selalu yakin penuh bahwa Roger mampu mengalahkan siapapun. Situasi ini persis sama seperti keyakinan Zoro dan Sanji terhadap Luffy. Hajrudin kemudian ikut angkat bicara, menyatakan bahwa ia juga yakin Luffy akan menang. Bahkan ia menambahkan bahwa bukan hanya
Luffy, Loki pun pasti akan memberikan yang terbaik untuk membuktikan bahwa dirinya memang raksasa terkuat di Elbaf saat ini. Gaban menutup dengan kalimat bijak. Bagus sekali jika semua orang memiliki keyakinan besar terhadap Luffy dan Loki, karena keyakinan kuat itulah yang seringkali menjadikan sesuatu menjadi kenyataan. Hajudin kembali berbicara, mengatakan bahwa di satu sisi ia berharap lift kapal ini segera sampai ke dunia matahari, karena ia khawatir dengan situasi di atas. Namun di sisi lain, ia juga ingin perjalanan ini berlangsung lebih lama agar bisa terus menyaksikan pertarungan seru antara Luffy, Loki, dan raksasa iblis itu. Gaban menanggapinya dengan mengingatkan bahwa mereka tidak mungkin memperlambat lift kapal karena keadaan di dunia matahari sedang sangat kacau. Jadi selama masih bisa melihat pertarungan ini, sebaiknya mereka nikmati dan saksikan sepuas-puasnya. Pertarungan pun segera dimulai. Raksasa iblis itu langsung mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang serangan dahsyat yang mengguncang lingkungan sekitar. Loki berusaha menahan dampak serangan itu, sementara Luffy dengan gesit menghindar dalam mode Gear 5. Lalu Luffy membalas dengan teknik Gomu-Gomu Down Gatling. Raksasa itu mampu menangkis serangan itu hanya dengan satu tangan karena ukuran telapak tangannya yang sangat besar. Kemudian, ia membalas dengan hantaman tangan yang sama, menciptakan hembusan angin kuat yang membuat Luffy terlempar hingga menabrak sebuah pohon. Namun Luffy langsung mengubah pohon itu menjadi karet dan memantul kembali ke arah lawan. Kali ini ia menyerang menggunakan kedua tangan dengan jurus baru yang sangat kuat. Raksasa itu kembali menangkis, tapi kali ini ia terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan serangan Luffy begitu besar. Loki tidak tinggal diam. Pangeran raksasa itu langsung melepaskan serangan petir menggunakan palu Ragnir miliknya. Raksasa iblis pun membalas dengan tebasan pedang besarnya. Kedua senjata bertabrakan keras menghasilkan ledakan energi yang begitu kuat hingga getarannya sampai terasa oleh orang-orang di dalam lift kapal. Chopper yang menyaksikan dari sana langsung berteriak bahwa dampak bentrokan mereka benar-benar luar biasa dahsyat. Akibat tabrakan itu, baik Loki maupun raksasa iblis sama-sama terpental. Namun Loki cepat bangkit dan langsung melancarkan rentetan serangan bertubi-tubi dengan palu Ragnir. Tidak mau kalah, Luffy memperbesar kedua lengannya lalu menghujani lawan dengan pukulan bertubi-tubi dalam mode Gear 5. Raksasa iblis berusaha melindungi diri, tapi gempuran dari Luffy dan Loki membuatnya terlempar jauh. Para kru Hajrudin di lift kapal mengira pertarungan sudah selesai. Namun tak lama kemudian raksasa iblis itu kembali muncul dan membalas dengan teknik yang sangat merepotkan. Luffy pun berubah menjadi raksasa dalam mode Gear 5. Pertarungan berlanjut dengan intens. Luffy menggunakan berbagai teknik raksasa, sementara Loki sering melempar palu Ragnir yang kemudian bergerak sendiri menyerang dari berbagai arah. Seperti yang sudah diketahui, palu Ragnir memang memiliki kekuatan buah iblis sendiri, sehingga bisa bergerak secara mandiri. Hal ini pernah terungkap di flashback masa lalu saat Loki pertama kali memasuki ruang harta karun Castle Aufrus, di mana palu itu tiba-tiba bergerak menyerangnya dan bahkan sempat berubah menjadi bentuk tupai. Jadi palu ini memang sangat istimewa dan memiliki beragam kemampuan. Dengan Luffy dalam wujud raksasa, Loki bertarung tanpa senjata di tangan, ditambah palu Ragnir yang menyerang secara independen. Raksasa iblis itu mulai kewalahan. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari Luffy, Loki, dan Ragnir semakin membuatnya terdesak. Meski demikian, ia terus memberikan perlawanan sengit sehingga pertarungan semakin mendegangkan. Ada satu momen di mana Loki mencoba menghentikan gerakan lawan dengan memukulkan palu Ragnir untuk membekukan tubuh raksasa iblis itu. Sayangnya, raksasa itu mampu menahan efek pembekuan tersebut. Gerakan Loki selalu terbaca karena kecepatan raksasa iblis itu lebih unggul daripada Loki. Luffy kemudian berkomentar bahwa sekuat apapun usaha Loki, raksasa iblis itu tampaknya tidak akan bisa dibekukan karena kecepatan gerak Loki dengan palu Ragnir masih kalah cepat. Loki mengakui bahwa memang benar ia belum mampu menyaingi kecepatan lawan tersebut. Menurutnya hanya Luffy yang memiliki kecepatan cukup untuk menyamai raksasa iblis itu. Sayangnya Luffy tidak memiliki kemampuan es untuk membekukan lawan. Luffy lalu mengusulkan ide, ia akan menyerap kemampuan es milik Loki. Sebelumnya Luffy pernah menyerap serangan petir Loki dan berhasil menggunakannya untuk melancarkan serangan petir yang sangat dahsyat. Kali ini ia ingin mencoba hal yang sama dengan serangan es. Loki sempat ragu karena logikanya tubuh Luffy yang terbuat dari karet memang kebal terhadap petir, tapi tidak terhadap pembekuan. Jika Luffy menyerap es, justru ia yang bisa membeku dan menjadi rentan terhadap serangan raksasa iblis. Luffy menjawab bahwa ia akan memanaskan tubuhnya terlebih dahulu dengan memompa darah seperti mekanisme Gear Second, tapi dilakukan dalam mode Gear 5. Dengan aliran darah yang sangat cepat, tubuhnya akan menjadi panas sehingga sulit dibekukan. Ia juga bisa menciptakan api di sekitar tubuhnya untuk menambah ketahanan terhadap dingin. Dengan cara itu, Luffy yakin bisa menyerap serangan es Loki dengan aman. Loki terkejut melihat kecerdasan Luffy yang tiba-tiba muncul di tengah situasi genting. Dalam kondisi mendesak seperti ini, Luffy memang sering menunjukkan sisi kreatif dan cerdas yang luar biasa. Tak lama kemudian, rencana itu mulai dieksekusi. Luffy memompa darahnya dalam mode Gear 5 hingga aliran darah menjadi sangat cepat dan tubuhnya memanas. Ia juga menyelimuti sebagian tubuhnya dengan api akibat panas tersebut. Loki lalu melepaskan serangan es menggunakan palu Ragnir langsung ke arah tubuh Luffy. Orang-orang di lift kapal terkejut dan mengira Luffy serta Loki sedang bertengkar. Namun dugaan itu salah besar. Luffy justru berhasil menyerap
menyerap serangan es itu. Dengan tangan yang panas, ia menyerap dingin dari palu Ragnir hingga panas di tubuhnya mereda dan berubah menjadi dingin. Setelah itu, Luffy melesat cepat ke arah raksasa iblis dan melepaskan serangan pembekuan dengan kecepatan tinggi. Karena gerakannya begitu lincah, raksasa iblis tidak sempat menghindar atau menangkis, sehingga tubuhnya langsung membeku sepenuhnya. Orang-orang di lift kapal terheran-heran menyadari bahwa Luffy baru saja menyerap kemampuan es milik Loki. Bahkan Loki sendiri terkejut karena rencana itu ternyata berhasil sempurna. Setelah raksasa iblis membeku dan tidak bisa bergerak, Luffy dan Loki langsung melepaskan serangan gabungan pamungkas. Luffy menghantam dengan tinju raksasa yang dipenuhi haki sangat masif, sementara Loki menggenggam kembali palu Ragnir dan melepaskan serangan petir yang dikombinasikan dengan Haoshoku haki tingkat tinggi. Serangan gabungan itu mengenai telak tubuh raksasa iblis yang membeku. Untungnya, yang hancur hanyalah lapisan esnya saja. Tubuh raksasa itu tetap utuh sehingga ia hanya mengalami kekalahan tanpa kehilangan nyawa. Tubuhnya terpental sangat jauh hingga masuk ke dalam hutan. Meski begitu, karena terlempar jauh dan tidak ada tanda-tanda ia akan bangkit lagi, kemungkinan besar efek domi reversi juga ikut hilang akibat serangan dahsyat tadi. Untuk saat ini dapat dipastikan raksasa kuat itu telah dikalahkan sepenuhnya. Di dunia matahari, Im Sama bisa merasakan kekalahan raksasa iblis tersebut. Sejak awal, tujuannya memang bukan untuk mengalahkan Luffy dan Loki, melainkan hanya untuk mengukur kekuatan mereka secara akurat. Ia tahu bahwa raksasa iblis itu saja tidak akan cukup untuk mengalahkan keduanya. Melalui pertarungan tadi, Im Sama berhasil mendapatkan data yang jelas tentang kekuatan besar yang dimiliki Luffy dan Loki saat ini. Ia juga menyadari bahwa Luffy ternyata mampu menyerap berbagai jenis serangan, tidak hanya petir, tetapi juga es. Hal ini mengingatkannya pada Joy Boy di masa lampau. Kilas balik singkat ditampilkan. Ratusan tahun lalu saat Joy Boy bertarung melawan aliansi 20 kerajaan, termasuk Im Sama yang saat itu menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dalam perang itu, 20 kerajaan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pasukan mereka 20 kali lipat lebih banyak daripada pasukan kerajaan kuno yang dipimpin Joy Boy. Meski begitu, perlawanan kerajaan kuno sangat sengit karena kualitas tempur mereka mampu bersaing. Ada momen di mana para petarung hebat dari 20 kerajaan melancarkan serangan elemen yang beragam. Namun, semua serangan itu berhasil diserap oleh Joy Boy. Bahkan, ia membalikan serangan tersebut untuk menyerang balik, membuat banyak pasukan musuh langsung tumbang dan terluka parah. Meski demikian, karena jumlah musuh sangat banyak, mereka terus menggempur Joy Boy. Kilas balik pun berakhir. Im Sama kemudian bergumam bahwa tak disangka Luffy kini telah mencapai tahap yang sama dengan Joy Boy, yaitu mampu menyerap serangan dari berbagai elemen. Analisis kekuatan Luffy sudah cukup banyak, namun ada satu hal yang tidak sesuai rencana. Loki belum menggunakan kekuatan buah iblis aslinya sama sekali dalam pertarungan tadi. Ia hanya memanfaatkan palu Ragnir dan kemampuan buah iblis milik palu tersebut. Kekuatan buah iblis legendaris Elbafin yang ada di dalam tubuh Loki sendiri belum diperlihatkan sedikit pun. Sepertinya Loki sengaja menyimpan kekuatan itu untuk pertempuran besar di dunia matahari nanti. Im Sama menduga bahwa serangan es yang digunakan Loki tadi mungkin merupakan pengembangan dari buah iblis legendaris miliknya sendiri. Namun hal itu belum bisa dipastikan karena serangan es selalu dilakukan melalui palu Ragnir yang memiliki buah iblis Ratatoskr. Dengan demikian, kekuatan murni buah iblis legendaris Loki belum bisa dianalisis oleh Im Sama. Adegan kemudian beralih ke tempat yang jauh, yaitu Pulau Hachinosu. Kali ini sorotan tertuju pada area tengah kota, di mana Shanks dan Mihawk sedang bertarung melawan para musuh. Sebelumnya terjadi pertempuran 2 lawan 3 antara Shanks serta Mihawk melawan Kurohige, Barbel, dan seorang kapten raksasa tangguh dari luar Elbaf. Kini Silver Medalist, salah satu anggota terkuat aliansi Kurohige, juga datang ke area itu dan ikut bertarung. Dengan begitu, Shanks dan Mihawk harus menghadapi 4 lawan sekaligus. Meski kalah jumlah, keduanya tetap tampil gemilang. Mereka melepaskan serangan-serangan kuat yang dipenuhi haki tingkat tinggi. Di tengah pertarungan sengit itu, Shanks berbicara kepada Mihawk bahwa ia ingin mencoba sesuatu yang baru dan membutuhkan kerjasama dari Mihawk. Hal ini terdengar sangat menarik dan pasti merupakan sesuatu yang luar biasa dari Shanks. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!